Okay, teman-teman, we'll be starting soon. Since we have got Mr. Robi and Pak Suardiman on the Zoom. Uh, kita menunggu sebentar untuk Mr. Robi mengaktifkan kameranya, jadi bisa melihat. Oke, oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan beberapa hal. Pertama, sesi ini akan dibawakan oleh Mr. Robi, kurang lebih eh, 1 jam. Setelah itu kita lanjutkan ke sesi pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan silakan siapkan teman-teman mahasiswa TBI yang berkaitan dengan kuliah S2 di luar negeri. Sambil menunggu Serobi untuk eh, mengaktifkan kamera, baru kita mulai. Kemudian jangan lupa teman-teman mahasiswa untuk mengisi absensi nanti. Link Google Form absensi akan dikirimkan ketika sesi tanya jawab.
Sekali lagi teman-teman mahasiswa, kita masih menunggu Mr. Robi untuk join karena ada technical issue. Eh, Sesi ini akan dibagi menjadi dua. Pertama yaitu presentasi dari Mr. Robi, kemudian nanti sesi kedua yaitu tanya jawab, question and answer. Silakan teman-teman mahasiswa siapkan pertanyaan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan kuliah di luar negeri ataupun juga bisa nanti eh, peningkatan kemampuan bahasa Inggris gitu ya, bisa ditanya. Kemudian link presensi nanti akan dibagikan ketika sesi tanya jawab yaitu kurang lebih pukul 11 lewat. Mohon menunggu sebentar, kita masih menunggu Mr. Robi untuk join.
Oke, there you go, Mr. Robi. So sorry, Halo, halo, halo. something's wrong. Oke. Am I audible? Can you Yes, hear my voice very clearly? Okay. absolutely. I can hear Thank you. you, Mr. Robi, for joining in. No. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, kita sangat terhormat sekali dapat melaksanakan kegiatan webinar ini yang bertujuan untuk memperkenalkan prospek atau peluang masa depan bagi lulusan pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi sekilas mengenai Mr. Robi, narasumber kita hari ini. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan beliau sempat melanjutkan S2 di Amerika Serikat. Jadi kurang lebih materi kita hari ini mengenai bagaimana sih mencari beasiswa S2 di luar negeri, karena terbuka lebar bagi kita sebagai alumni pendidikan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua juga silakan nanti tanyakan, karena kebetulan Mr. Robi ini juga menjalani kursus. Beliau punya kursus bahasa Inggris di Pekanbaru dan memberikan pengajaran untuk bahasa Inggris kepada semua level. Gitu. Pada hari ini nih, kita juga tergabung dengan Bapak Suardiman MPD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Selamat pagi Pak Diman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diman sudah gabung. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, kita mohon kepada Pak Suardiman mewakili Bu Rektor untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih Pak Diman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber kita yang berbahagia Pak Robi Kurniawan, kemudian Bapak Taufik M.Hum selaku Kaprodi Bahasa Inggris, kemudian di sini ada Ibu Eka juga selaku sekretaris Bahasa Inggris. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Serta mahasiswa bahasa Inggris yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa walaupun dalam dunia maya, tapi kita sudah terasa di dunia nyata. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna kita. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai penuntun hidup kita. Yang pertama kami sampaikan Pak Robi salam dari Bu Rektor, karena beliau tidak bisa untuk bergabung, mewakili kepada kami untuk menyampaikan dua patah kata. Yang pertama, atas nama institusi Institut Agama Islam Alun Tanjung Pinang, kami yang mewakili dari bidang akademik, mengucapkan pertama terima kasih kepada Pak Robi Kurniawan yang telah bersedia menjadi narasumber berbagi ilmu kepada mahasiswa kami, sehingga nanti ilmu-ilmu yang telah Pak Robi sampaikan nanti mudah-mudahan sangat berguna bagi mahasiswa dalam pengembangan diri untuk studi ke depan. Mudah-mudahan apa yang diberikan nanti kita berharap kepada mahasiswa untuk bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada Prodi Tadris Bahasa Inggris, yaitu Pak Taufik yang telah membuat acara ini.
Hingga kita berharap dengan kegiatan-kegiatan ini dapat meningkatkan prodi bahasa Inggris ke depan. Kita tahu bahwa pengembangan keilmuan bagi di era globalisasi, kemampuan dalam bidang bahasa itu sangat sangat penting. Mungkin kita akan dapat trik-trik nanti yang memang pakar yang telah aral melintang gitu kan sampai ke luar negeri, sehingga kemampuan berbahasa itu sangat penting. Bagaimana nanti mahasiswa bisa mendapatkan trik-trik gitu kan, terutama ke luar negeri dengan biaya yang gratis dan sebagainya. Kita berharap mahasiswa bisa menggali dengan sebaik-baiknya. Kita berpesan juga agar kegiatan-kegiatan ini menjadi kegiatan-kegiatan yang baik dalam pengembangan institusi dan juga pengembangan kemampuan akademik dari mahasiswa itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Robi. Mungkin kita hanya berkenalan di Zoom, mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke kampus kami gitu kan. Pak Robi masih di luar negeri atau sudah berada di Indonesia gitu Udah kan di Pekanbaru, untuk Pak. sharing. Oh, di Pekanbaru. Iya, Oke, Pak. nanti mungkin mana tahu kita bisa untuk langsung berjumpa di kampus secara langsung. Mungkin itu dari kami mewakili pimpinan. Terima kasih. Selamat mengikuti acara webinar ini. Demikian, terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suardiman untuk kata sambutannya. Baik teman-teman, terima kasih Pak Diman. Kita langsung masuk ke acara inti teman-teman, yaitu presentasi mengenai bagaimana kuliah di luar negeri dengan beasiswa gitu ya. Khususnya adalah kuliah S2 gitu. Jadi teman-teman kalau di luar negeri itu yang paling banyak kuliah lanjutan S2. Jadi sangat berkaitan dengan kita S1, apalagi yang jurusan bahasa Inggris gitu ya. Jadi bisa ngambil kuliah S2 di negara manapun. Tapi pada kesempatan ini kita akan fokus di Amerika. Ya, silakan nanti diperhatikan baik-baik teman-teman mahasiswa. Nanti Mr. Robi juga akan membahas mengenai bisa nggak ketika masih mahasiswa ke luar negeri. Jadi belum tamat gitu ya, masih mahasiswa ke luar negeri. Kemudian yang kedua, sudah lulus menjadi menjadi sarjana dan ke luar negeri lagi gitu. Ini hanya bisa disampaikan oleh Mr. Robi. Tanpa memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan kepada Mr. Robi kurang lebih 1 jam Mr. Robi. Setelah itu kita akan Q&A. Thank you, silakan. Go ahead. Baik, terima kasih Mr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Honorable our rector, and then in this case represented by Pak Suhardiman. Thank you very much for inviting me, for having me today. Secondly, I'd like to say thank you so much to Mr. Taufik Afdal as the head of the Prodi of English Department at Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, and also the secretary, Ms. Eka Mayasari. Thank you again for having me. And last but not least, for each and every participants coming to this Zoom meeting today. Okay, and our topic today is Kuliah Umum, how to study overseas with scholarship. Kuliah Umum, bagaimana untuk kuliah di luar negeri menggunakan scholarship. I think that is the very good point of view. And allow me to explain this in Bahasa Indonesia. I know that ini kan jurusan pendidikan Bahasa Inggris ya, tapi saya minta izin untuk presentasi dalam Bahasa Indonesia ya, Pak Taufik ya. So we will start from, can I share the screen? You should be able to. Okay. I have made you a host then. All right. Okay, there you go. Okay. So these are the list of
my presentation points for today. Jadi yang pertama sekali introduction, tadi sebagian udah di-introduce oleh Mr. Taufik. And then the second one is why we have to study abroad, kenapa kita harus belajar di luar negeri. And then how to get a scholarship, bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Seperti yang disampaikan Mr. Taufik tadi, kuliah ke luar negeri itu sebenarnya besar peluangnya. Cuma kalau kita kuliah tanpa beasiswa mungkin akan lebih mahal gitu ya. Dan tidak semua kita bisa. Sedangkan dengan beasiswa itu kesempatan kita untuk kuliah ke luar negeri dengan gratis itu bisa dilakukan gitu atau bisa didapatkan. And then yang terakhir summary-nya, apa-apa saja hal-hal yang menjadi poin dari presentasi saya akan saya simpulkan di akhir nanti. Okay, this is about myself. So I was born in Pekanbaru. Saya lahir di Pekanbaru, lalu besar juga di Pekanbaru, di salah satu bagian kecil dari Pekanbaru, Kecamatan Rumbai. And then sebelum saya kuliah di Winsuska, kebetulan Mr. Taufik ini adalah senior saya ya di kuliahan S1. Mr. Taufik sepertinya 1 tahun ya di atas saya, sepertinya. 1 apa 2 tahun, saya lupa. But basically, sebenarnya kalau untuk usia, mungkin usia kami sama, mungkin saya lebih tua gitu. Karena apa? Karena saya ketika tamat SMK, itu saya nggak langsung kuliah. Jadi saya gap year, tapi tidak tanggung-tanggung gap year itu saya 3 tahun gitu. Lama juga saya gap year-nya gitu. Karena awalnya saya memang nggak kepikiran untuk kuliah. Lalu setelah 3 tahun saya berpikir capek juga yang nganggur dan akhirnya saya kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris atas saran orang tua. Lalu ketika saya kuliah, saya mulai kuliah itu di tahun 2006. Di 2009 saya dapat beasiswa exchange ke Amerika selama 2 bulan. Jadi waktu saya kuliah itu saya udah mulai dapat beasiswa pertama ke Amerika juga kebetulan ke University of South Carolina di 2009. Lalu saya tamat kuliah di tahun 2012. Di 2014 saya dapat beasiswa lagi untuk program Masters atau S2 di Central Michigan University di Amerika. Jadi itu sekilas tentang saya pribadi gitu. Jadi lahir di Pekanbaru, besar di Rumbai, kuliah di Winsuska di Riau, di Pekanbaru juga, dan hal itu tidak menyurutkan niat saya untuk bisa kuliah S2 ke luar negeri gitu. Padahal kan kalau kita lihat dari awal saya SMK lalu S1 itu sama-sama di Indonesia, di Winsuska juga gitu. Tapi peluang untuk kuliah ke luar negeri, terutama S2, itu sebenarnya terbuka untuk siapapun dari kampus manapun. Jadi itu poin saya. Oke, the next part is reasons to study abroad. Apa sih alasan untuk kuliah ke luar negeri? Awalnya memang saya tidak kepikiran untuk kuliah ke luar negeri sampai akhirnya saya kuliah di Winsuska setelah 3 tahun. Jadi waktu itu selama 3 tahun nganggur itu saya banyak baca novel. Ini saya jarang sampaikan di mana-mana ya. Saya suka baca novel, terutama novel Andrea Hirata. Mulai dari Rainbow Troops, Laskar Pelangi, lalu Sang Pemimpi, terus satu lagi Eden Store dan Maria Makarpov, itu saya baca semua tuh waktu saya nganggur karena nggak ada kerjaan kan. And then one of the novels really moved me, inspired me so much. Salah satu novelnya itu judulnya Sang Pemimpi. Di situ ketika saya baca waktu itu saya belum kuliah kan, saya masih nganggur. Jadi saya waktu itu kepikiran, waduh, ini novel ini sangat relate nih dengan saya nih gitu. Jadi kata-kata di novel itu beberapa diantaranya yaitu tanpa mimpi orang seperti kita akan mati. Jadi saya ngeliat itu sangat relate sekali. Seandainya saya nggak punya mimpi waktu itu untuk kuliah, bahkan kuliah ke luar negeri, mungkin orang seperti saya ini akan mati juga. Maksudnya nggak akan diingat orang gitu ya. Dari novel itu saya merasa, oh ya bisa jadi ya. Karena tokoh dalam novel itu juga orang yang dalam artian tidak mampu. Saya juga ngerasa waktu itu tidak mampu. Orang tua saya cuma petani, cuma nelayan. Ibu saya cuma ibu rumah tangga. Dan saya melihat ada kesamaan gitu dengan tokoh di novel itu. Nah, jadi saya mulai
berani bermimpi. Kayaknya saya harus kuliah nih, karena kalau enggak saya jadi kayak gini dan mungkin saya bakal mati dan terlupakan. Lalu ada kata-kata juga dalam novel itu, bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi kita. Jadi saya juga terpikir tuh, oh saya juga harus berani mimpi nih. Saya nggak punya uang, saya dari keluarga yang tidak mampu, tapi saya punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri. Dan itulah hari pertama saya kuliah di UIN. Waktu itu saya ketemu dengan dosen-dosen yang alumni dari luar negeri juga. Mungkin Pak Taufik juga tahu, ada Pak Hadi, Pak Kalayo. Jadi saya ngerasa, oh berarti ke luar negeri itu bukan hanya apa ya, hayalan gitu, sebenarnya bisa juga gitu. Jadi karena saya tahu ada yang kuliah ke luar negeri, jadi saya merasa, oh that is very possible, mungkin aja sih kuliah ke luar negeri waktu saya kuliah. Oke, tapi ternyata waktu itu saya nggak tahu alasannya kenapa kuliah ke luar negeri, pengen aja gitu kan, karena saya ngerasa bakal bakal meningkatkan kemampuan saya nanti kalau saya ke luar negeri. Tapi yang utama itu mungkin saya ngerasa bangga gitu bisa kuliah ke luar negeri gitu. Waktu itu kepikirannya cuma untuk pamer-pamer tuh keren juga ya saya pikir kan. Karena saya juga nggak tahu kenapa. Tapi karena itu saya mempunyai motivasi untuk selalu datang ke kampus. Jadi itu pentingnya punya mimpi, sehingga apapun yang kita jalani waktu kita ingin mencapai mimpi itu kita selalu bersemangat gitu. Jadi jarak dari rumah saya, Rumbai, ke kampus, ke Panam itu kira-kira jauh lah, saya nggak tahu berapa kilo. Tapi saya naik oplet itu sampai 2 kali, naik bus sekali. Dan dari Simpang Panam itu, Pak Taufik tahu, dari Simpang Panam itu saya jalan kaki. Karena kalau saya naik oplet lagi ke kampus, itu duit saya nggak akan cukup untuk pulang gitu. Jadi saya harus jalan kaki sampai ke kampus, pulangnya jalan kaki lewat Bulu Cina lagi. Terus teman-teman saya kan banyak kos-kosan di situ nanya tuh, Robi ngapain kamu jalan? Saya bilang saya mau olahraga saya. Padahal duit saya udah nggak ada lagi tuh, Pak Taufik. Itu masa-masa kuliah dulu. Ya, Tapi menjalaninya itu serasanya itu nggak ini ya, nggak berat karena kita punya betul. mimpi tadi, kayak saya punya mimpi, saya pengen kuliah ke luar negeri nih, saya pengen sukses nih. Jadi menjalani hari-hari kayak gitu tuh ya biasa aja gitu. Walaupun kita nggak tahu ujungnya sampai di mana, apakah saya waktu itu jadi kuliah ke luar negeri atau enggak, saya nggak tahu juga. Cuma menjalaninya itu ketika kita ngerasa berat gitu, kita ingat mimpi-mimpi kita lagi gitu. Jadi itu kalau dari pribadi saya alasan kuliah ke luar negeri, karena saya pengen apa aja, pengen kuliah kayak seperti yang ada di novel aja gitu, karena saya ngerasa keren kali orang bisa kuliah ke luar negeri gitu ya. Ternyata ada top 10 alasan untuk kuliah ke luar negeri yang diambil dari Student Guide to Study Abroad ini. Saya sempat baca bukunya, tapi ini rangkumannya. Learn about yourself and become more self-aware. Jadi kalau kita kuliah negeri itu kita bisa belajar tentang diri kita, dan kita bisa memiliki awareness, kepedulian terhadap diri kita. Jadi kita lebih mengenal diri kita lah kalau kita kuliah ke luar negeri. Mungkin alasannya yaitu karena kita uh, tidak melakukannya itu dengan mudah gitu ya. Pertama dari proses kuliah ke luar negeri sampai ketika kita di luar negeri itu biasanya nggak ada teman gitu. Di awal-awal itu nggak banyak teman. Di situlah kita harus memaksimalkan potensi yang kita punya gitu. Jadi saya ngelihatnya seperti itu. Bisa kita belajar, kita lebih kenal diri kita bisa lebih kenal apa yang membuat kita bisa survive, apa yang bisa membuat kita semangat, seperti itu. Jadi kita lebih kenal dengan diri kita. Yang kedua, boost your self-confidence and independence. Jadi kenapa kadang-kadang kita lihat ya orang pulang dari luar negeri itu kayaknya confidence-nya tinggi gitu, kayak dari segi ngomongnya, perbuatannya, itu karena dia dilatih untuk self confident itu. Dia terlatih sendiri gitu. Dia nggak bikin-bikin, tapi dia memang harus percaya diri. Karena kita nanti belajar dengan orang dari seluruh dunia kan. Jadi saya punya teman-teman yang dari Rusia misalnya, itu kan PD-nya tinggi kan. Jadi kan ke bawah-bawah gitu. Terus belum lagi teman-teman dari Timur Tengah itu juga banyak yang PD-PD sih mereka rata-rata. Yang nggak PD itu kayak dari Jepang itu kurang pede kalau di kelas ya, kelas bahasa Inggris ya. Terus yang beberapa teman dari Cina itu nggak terlalu pede. Tapi kalau yang dari Timur Tengah dan dari dari Eropa Timur, dari Rusia itu pada pede gitu. Jadi kita ke bawah-bawah jadi pede juga. And then independence.
Lalu kita kalau kuliah ke luar negeri itu kita bakal jadi independen alias tidak tergantung dengan orang lain gitu. Jadi saya suka ngelihat nih waktu sampai sekarang saya jadi dosen juga di UIN, saya melihat ada mahasiswa itu ketemu saya itu harus ditemani oleh temannya gitu. Itu saya sampai bertanya ini ngapain ditemenin? Memang mau saya apain? Saya bilang kan. Emang ada apa gitu harus ditemenin? Nggak ada sir pengen ditemenin. Ya emang kenapa harus ditemenin? Saya bilang. Sampai mungkin kita anak-anak anak SD kali, anak SD SMP gitu. Itu ke kamar mandi pun ditemenin gitu kan. Yuk ke kamar mandi ya. Terus saya bingung tuh yang satu lagi tuh ngapain gitu nemenin gitu. Ketemu dosen, ketemu dekan, ketemu Pak WR misalnya itu ada yang nemenin. Jadi ketika kita ada urusan dengan satu mahasiswa, kalau saya ya dari point of view saya urusannya sama satu mahasiswa itu yang satu lagi ngapain dengerin, saya bilang. Kan jadi nggak enak aja gitu. Dan sering saya suruh coba tunggu di luar aja lah gitu saya bilang kan. Soalnya nih nanti saya ini konteksnya beda, nanti yang teman yang nemenin tuh nangkapnya beda gitu kan. Padahal ini kan misalnya urusan skripsi, terus ada yang harus saya revisi misalnya, terus mungkin ada saya jadi keras, terus yang nemenin gimana jagain gitu kan ya. Jadi saya ngeliat itu. Sedangkan kuliah kalau kita di luar negeri itu semuanya dikerjakan sendiri. Dari segi administrasi, kita ke kantor ini ngurus ngurus nilai, ngurus apapun, ketemu dosen kita nanti, profesor kita itu sendiri aja. Karena kalau kita selalu ditemani, itu nggak mungkin teman kita selalu ready gitu. Dan ketika di luar negeri itu nggak mungkin kita selalu ditemani juga, juga aneh juga secara budaya gitu kan. And then learn other languages ini udah pasti. Kalau kita kuliah di luar negeri, kita pasti belajar bahasa lain. Tidak kalau kita ke Amerika, waktu saya ke Amerika itu saya juga belajar bahasa Spanyol dengan teman dari Spanyol, belajar bahasa Arab dari teman-teman bahasa Arab. Intinya kita akan belajar bahasa asing. Karena itu usahakan kuliahnya itu di English speaking country. Kalau kita dari adik-adik ini kan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris ya, sebaiknya kuliahnya di English speaking country kayak Amerika, Australia, Inggris, New Zealand misalnya. Eh, tapi kalau misalnya nggak dapat English speaking country juga nggak masalah. Yang penting kuliah ke luar negeri dan dengan beasiswa. Terus karena nanti kita bakal belajar bahasa nanti di tempat ini. Lalu berikutnya yaitu expand your worldwide. Juga mengembangkan pengetahuan kita, general know-how, pengetahuan umum kita. Bahkan ketika kita di luar negeri, kita lebih paham masalah di dalam negeri kita. Karena kita melihatnya dari helicopter view istilah orang. Kita melihatnya dari jauh dan kita jadi tahu nih Indonesia ini masalahnya apa. Jadi kita lebih lebih aware gitu tentang apa yang terjadi di Indonesia. Saya dulu ya, waktu saya di Amerika itu saya tahu nih keadaan politik di Indonesia. Pas di Indonesia saya bingung lagi. Terus lanjut strengthen di adaptability, communication and team building skills. Yaitu adaptasi kita nanti bakal lebih bagus lagi ketika kita di luar negeri, komunikasi kita lebih bagus. Of course, nah kan pasti ada belajar ya di kuliahan, ada cross cultural understanding itu. Jadi ada misunderstanding juga dalam komunikasi dan itu biasa-biasa aja sangat terjadi gitu. Karena itu kita belajar nanti berkomunikasi ketika kita di luar negeri. Pernah suatu kali saya ada miskomunikasi dengan supir bus misalnya. Waktu itu saya naikkan sepeda ke atas bus. Jadi kalau ke belanja itu ke Walmart namanya saya naik sepeda gitu kan. Tapi pulangnya itu capek gitu ya udah telepon bus untuk dijemput. Terus naikin sepeda ke atas bus terus ada miskomunikasi. Sepedanya jatuh nimpa supir busnya. Supir busnya itu bantuin ngikatin sepeda itu. Terus saya bilang I'm very sorry about this. Saya bilang gitulah kira-kira. Terus dia bilang dia marah gitu. Terus saya lupa kata-katanya apa. Lalu dia nelpon tuh sama supervisornya, dia bilang, we have language barrier right here, gitu. Jadi dia bilang kami punya language barrier alias permasalahan bahasa. Jadi ada miskomunikasi seperti itu gitu ya. Ada banyak hal ketika kita di luar negeri, terutama di Amerika itu yang kita nggak terlalu paham. Misalnya nih, ketika saya minum kopi, beli kopi gitu kan, terus waiternya itu selalu nanya, do you want room for milk?
katanya. Ada nggak teman-teman yang tahu di sini? Do you want room for milk? Setiap saya beli kopi biasa, tapi dia selalu nanya, do you want room for milk? Hari pertama saya bilang no, saya bilang karena saya beli just like regular coffee kan. No, saya bilang ya udah. Terus dia ngasih kopi, ya udah. Oh no. Besoknya nanya lagi, do you want room for milk? Jadi saya misalnya habis saya pesan kopi, can I have some coffee please, large one, bla bla bla. Terus dia nanya tuh, terakhir dia pesan nanya, do you want room for milk? Karena saya kemarin jawab no, oh sekarang saya jawab yes aja lah kali ya. Yes, saya bilang yes, sure, saya bilang. Terus datang kopinya biasa aja, kopi hitam juga. Terus apa ya? Dan itu lama juga, mungkin berminggu-minggu saya nggak ngerti you want room for milk, mau nanya juga malu kan. Tapi saya karena juga buru-buru, kadang-kadang 5 menit sebelum kelas beli kopi dulu, buru-buru ke kelas gitu. Karena kalau di luar negeri, kalau di Amerika itu boleh kita ngopi sambil ini dengerin dosen ngomong, kita boleh ngopi gitu. Yang nggak boleh itu makan gitu ya. Tapi ngopi boleh, dan rata-rata bawa kopi termasuk dosennya bawa kopi ke kelas. Jadi itu kebiasaan beli kopi dulu baru masuk ke kelas. Suatu hari masih juga itu pertanyaan sama, you want room for milk? Yes lah saya bilang kan. Dapat juga kopi hitam, nggak ada milknya ya, tapi dia nanya you want room for milk. Saya duduk di situ dan saya ngelihat ada orang membuang sebagian kopinya ke tempat sampah gitu. Oh, baru saya kepikiran room itu bukan ruangan. Ternyata space yang ada di kopi itu, di gelas kopi kita itu, dia kalau kita bilang yes, do you want room for milk? Berarti kopinya itu nggak dipenuhinnya. Jadi disisakannya untuk masukkan susu gitu, susu cair gitu kan. Karena di sana kayak di kedai kopinya itu ada susu cair diletakkan di situ. Jadi kalau kita bilang you want room for milk, yes, kita bilang itu nggak dipenuhin ya kopi hitamnya itu. Oh, saya baru sadar. Oh, itu room for milk. You want room for milk. Kalau kita bilang no, kopinya dipenuhkannya, nggak dikasihnya ruang untuk susu. Oh, gitu. Dan saya itu miskomunikasi atau misunderstanding seperti itu dan lama juga terjadi di teman-teman saya yang banyak hal lah ya. Misalnya banyak salah sebenarnya. Nanti saya cerita terlalu panjang. Tapi ada yang itu miskomunikasi. Termasuk mereka nggak. Saya dulu suka bilang gula itu sugar. Saya bilang sugar, kan salah ya. Seharusnya sugar, ya kan? Saya bilang sugar. Terus saya pernah nanya tuh, can I have sugar? Mereka bingung, sugar, 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 katanya kan. Nggak ngerti mereka. Something sweet, something sweet. Saya bilang gitu, oh sugar. Baru, oh iya, 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 iya. Saya bilang. Jadi termasuk intonasi kita misalnya, tomato, mereka nggak akan tahu tomato, jadi mereka tahu tomato yang seperti itu. Potato mereka nggak tahu. Ya kayak gitu juga mereka nggak ngerti tuh. Kalau kita ngomong, can I have tomato? Tomato katanya. Bingung mereka nanti. Jadi seperti itu belajar komunikasi di sana dan team building skills itu belajar berkomunikasi karena di setiap kelas nanti itu pasti ada group worknya. Nanti kerja kelompok dengan teman-teman yang dari banyak negara gitu, termasuk orang Amerika ya. Terus berikutnya enhance your career opportunities. Biasanya kalau kuliah di luar negeri, pulangnya itu banyak kita bisa mengembangkan karir ya. Nggak harus sebenarnya jadi dosen. Kalau jadi dosen ya syukur alhamdulillah ya. Tapi karena begitu banyaknya alumni luar negeri sekarang, itu kayaknya nggak harus jadi dosen. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti bikin kursus kayak saya, atau buat komunitas bahasa Inggris, atau mungkin bikin sekolah, bikin kampus, itu kemungkinan besar itu bisa dilakukan. Nggak harus sebenarnya alumni luar negeri, cuma ya maksud saya itu kalau ngejar apa karir dosen itu kayaknya uh, nggak begitu ini ya, nggak begitu apa menurut saya kesempatannya itu nggak begitu besar juga gitu. Karena memang alumni luar negeri sama alumni dalam negeri itu udah hampir sama aja dan sama-sama banyak gitu. Kalau dulu zaman saya di 2016 itu belum banyak. Dari Riau itu saya bisa hitung dengan jari gitu. Karena saya tahu orang-orangnya yang alumni luar negeri itu. Kalau sekarang saya udah nggak tahu lagi, udah banyak sekali alumni luar negeri sekarang. Bahkan eh, murid saya di kursus ada juga lagi S2 juga Fulbright gitu. Jadi saking banyaknya gitu. Apakah masih spesial alumni luar negeri itu sangat tergantung dari individunya ya. Apakah itu menyurutkan niat teman-teman untuk kuliah ke luar negeri? Enggak juga. Karena ya itu tadi, selain karir, itu banyak hal lain yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah di luar negeri.
Yang nomor berikutnya adalah experience another culture firsthand and enhance your cross-cultural competency. Kita belajar budaya lain untuk memahami budaya kita sendiri. Jadi semakin kita memahami budaya orang, kita jadi lebih reflect on our own cultures gitu. Kita jadi tahu budaya kita apa. Karena di wawancara waktu itu saya selalu pernah ditanya, apa budaya Indonesia yang bisa kamu bawa ke Amerika? Saya bingung juga ya, apa budaya kita ya. Jadi saya kepikir, oh itu budaya kita yang minjem uang lebih galak, saya bilang. Jadi budaya kita, saya bilang itu gotong royong, saya bilang kan, ramah tamah, saya gitu aja. Saya juga nggak tahu kan. Terus itu sekedarnya saya jawab seperti itu, dan saya juga merasa banyak budaya Amerika yang bisa saya bawa nanti ketika saya setelah selesai kuliah, misalnya budaya tepat waktu, ya walaupun saya jadi nggak tepat waktu hari ini, terus budaya workaholicnya, terus komitmen dan konsistensi, itu kan orang Amerika kan seperti itu. Jadi saya pas wawancara tuh, ya saya sampaikan seperti itu. Jadi budaya kita bisa dibawa, budaya pantang menyerah kita gitu kan, budaya gotong royong, budaya saling membantu orang Indonesia. Kan cuma orang Indonesia tuh yang mau makan dia tawarkan, makan bang gitu kan. Cuma orang Indonesia tuh. Orang luar itu nggak akan ada dia nawarin. Nah, itu kan bagus sebenarnya. Ya itu yang mau saya bawa ke Amerika. Suka nawar-nawarin orang makanan. And then the ninth, make new friends from around the world. Itu udah pasti nanti kita punya teman dari seluruh dunia, and that is so surreal to have so many friends from many different countries. Itu rasanya sangat mengagumkan ya. Dimanapun kita kemanapun nanti kalau kita ada rezeki jalan-jalan ke luar negeri, ke seluruh dunia, itu ada teman tuh di situ. And then yang berikutnya itu travel. Kalau kita kuliah di luar negeri, itu ada kesempatan kita untuk travel, untuk jalan-jalan. Jadi itu top 10, dan banyak lagi pastinya eh, apa keuntungan dari kuliah ke luar negeri. Salah satunya saya ketemu orang Indonesia yang tinggal lama di Amerika gitu ya. Menjalin hubungan dengan mereka itu sebuah pengalaman yang sangat tidak terlupakan sebenarnya. Ketemu orang Indonesia yang udah belasan tahun ada di Amerika gitu. Itu sebenarnya yang membuat saya itu, waduh, apa ya, ini kalau saya nggak keluar negeri saya nggak akan pernah ngerasain gitu, ketemu dengan orang Indonesia yang laki-laki orang Indonesia, terus yang dia nikah sama orang Amerika, terus anak-anaknya udah pada kuliah gitu kan. Itu beberapa hal. Terus ketemu profesor yang pernah tinggal di Indonesia, beliau ngajar juga di sana, udah pensiun. Waktu saya datang beliau udah pensiun, tapi beliau yang bawa saya itu ke apartemen pertama kali, ngantarin, ngeliatin Islamic Centernya ada di mana. Jadi pengalaman itu memang agak susah disampaikan ya, kecuali dirasakan gitu. Jadi teman-teman sangat disarankan untuk mencoba at least once in a lifetime, sekali seumur hidup. Misalnya saya sangat berharap nih Pak Taufik bisa S3 di Amerika atau di Inggris atau dimanapun, karena secara potensi saya rasa banyak yang berpotensi ya. Bisa bahasa Inggris sudah satu potensi kan, bisa bahasa Inggris. Yang kedua tinggal nanti kita lanjutkan nanti apa persyaratan untuk kuliah ke luar negeri. Apalagi Fulbright bakal buka nih Pak Taufik. Kalau mau S3 ke Amerika ya. Oke. Jargon yang saya pakai itu if you can dream it, you can do it. Sebenarnya yang penting mimpi dulu. Banyak dari kita itu yang nggak berani mimpi untuk kuliah ke luar negeri karena itu tadi merasa sulit gitu ya, ngerasa nggak mungkin, ngerasa orang yang ke luar negeri itu orang pintar-pintar. I tell you that I'm not smart. Sebenarnya saya nggak pintar gitu. Cuma ya itu tadi, saya berani mimpi dan saya coba aja. Tapi dengan mencoba itu kan kita jadi apa ya? Kayak meningkatkan kemampuan kita juga gitu. Jadi jangan coba-coba kosong juga. Kita coba, kita prepare. Dalam proses mempersiapkan diri itulah kita nanti eh, kualitas kita itu bertambah. Itu karena prosesnya tadi gitu, bukan bukan pengen keluar negeri aja gitu, tapi kita tingkatkan diri, kemampuan kita. Kita cari tahu persyaratannya, dan kita disitulah mungkin akhirnya orang yang kuliah ke luar negeri itu kelihatan kelihatan pintar ya dalam tanda kutip ya. Ya karena mereka udah ngelaluin proses itu gitu, proses persiapannya, proses wawancaranya, proses belajarnya yang tidak mudah.
Jadi tamat dari luar negeri itu aja udah sebuah prestasi itu, karena nggak mudah sebenarnya gitu. Dari segi ininya ya, dari segi akademiknya gitu. Kalau di Indonesia kan susahnya administrasinya, bukan kuliahnya, tapi administrasinya agak susah gitu. Tapi bukan di Institut Agama Islam Miftahul Ulum pastinya. Oke, now kita masuk ke beasiswa pertama. Jadi seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, alhamdulillah saya juga dapat pertama kali ke Amerika itu di tahun 2009, udah lama ya. Udah lebih dari 10, udah hampir 15 tahun saya dari pertama kali ke Amerika itu. Nama programnya Indonesia English Language Study Program. Waktu itu saya masih semester 5. Coba-coba aja sebenarnya. Durasinya itu 8 sampai 9 minggu, ditempatkan di University of South Carolina. Terus itu pengalaman pertama saya kuliah dengan teman-teman dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Itu seperti di sudut kanan itu, waktu saya masih terlalu kurus, itu teman-teman dari seluruh dunia lah. Gitu ya. Ada Jepang, ada Georgia, ada Saudi, dan ada dari Afrika juga. Waktu itu persyaratannya itu TOEFL-nya cuma 450. Kita fokuskan ke TOEFL aja ya. TOEFL 450. Prestasi akademik itu sangat subjektif sebenarnya. Prestasi yang seperti apa saya juga nggak tahu ya. Cuma waktu itu saya sempat ikut lomba debat di tingkat kuliahan aja gitu. Jadi Mr. Taufik tahu itu saya sempat ini ikut lomba debat di Undri, dekat-dekat aja kampus-kampus itu. Karena memang itu yang saya bisa lakukan gitu ya, bukan kayak anak sekarang kan sampai prestasinya nasional ya. Kalau saya itu prestasi lokal aja gitu. Karena cuma itu yang bisa saya lakukan waktu itu, lomba debat. Mungkin itu dianggap prestasi. I really don't know. 450 prestasi, terus aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, ini juga sebaiknya ya, idealnya gitu. Tapi waktu itu ya, kan saya balik lagi ke waktu saya dulu, itu saya nggak aktif-aktif amat gitu di organisasi. Palingan di HMJ, itu pun saya jarang datang di pertemuan gitu. Saya satu divisi juga sama Pak Taufik itu, di intelektual kalau saya nggak salah. Ya cuma aktif-aktif gitu aja gitu. Cuma ada memang organisasi yang kita seriusin lah, minimal satu organisasi. Jadi teman-teman kalau jangan ada organisasi di kampus itu ikut aja salah satunya gitu. Tapi benar-benar diikutin gitu ya. Kalau misalnya ada HMPS-nya, join di HMPS gitu. Kalau dulu kan HMJ namanya, ya. Sekarang kalau nggak salah HMPS. Itu bisa join di situ teman-teman. Atau kalau nggak pun ikut di situ, ikut English Club-nya aja lah gitu. Tapi kita benar-benar aktif di situ, kita jadi organizer, terus gantian jadi speaker, termasuk mencari speakernya juga, itu pengalaman organisasi. Tapi di luar dari ini semua, memang kita harus ngelakuin yang terbaik ketika kita berada di kelas. Jadi saya melihat perbedaan saya dengan teman-teman yang lain waktu di kelas itu adalah saya kuliah itu benar-benar memperhatikan dosen gitu. Saya itu sangat ingin pergi ke kampus untuk dengerin dosen. Jadi saya itu nggak mau melewatkan waktu itu tanpa saya fokus di kelas gitu. Karena bagi saya untuk mencapai kelas itu sebuah perjuangan dari rumah saya di Rumbai sampai saya ke kampus itu perjuangannya sangat berat gitu ya, sangat jauh perjalanannya, naik bus, naik oplet, jalan kaki. Jadi ketika saya di kelas saya nggak akan apa ya, saya tidak mau momen saya mendengarkan dosen itu jadi hilang gitu. Jadi itu sebenarnya serius belajar, memperhatikan dosen, lalu aktif. Ada dosen nanya, ada pertanyaan nggak? Saya langsung tanya, angkat tangan aja, Pak. Ini maksudnya apa, Pak? Disuruh practice English, saya practice English seperti itu. Jadi everything starts from the classroom. Kalau dari saya ya, semua itu dimulai dari kelas sih. Kalau kita di kelasnya bagus, aktif, tidak main HP, kalau anak sekarang suka main HP di kelas ya. Dimulai dari itu aja dulu. Kita perhatiin dosen itu memang ilmu dari mereka itu nggak seberapa ya. Karena kita bisa baca juga sebenarnya. Tapi inspirasi yang mereka berikan itu sangat besar gitu. Dari cara mereka berbicara, cara mereka ini, cara mereka menilai, cara mereka memberi feedback, itu saya senang kali dengerinnya gitu. Dan saya suka suka aja gitu. Saya nggak beda-bedain dosen ini, dosen itu. Saya suka aja semua gitu. Itu mungkin ya, kalau saya waktu kuliah dulu, resepi yang saya punya yaitu semua dimulai dari kelas. Jadi kelas itu prioritas gitu.
ngumpul nongkrong dengan teman itu udah hitungan sekian, tapi kelas itu paling penting. Dosen nyuruh saya bikin summary atau dibuat sebuah tulisan 2 halaman minimal. Itu saya pasti bikin 3 sampai 4. Nggak mungkin saya tulis 2 halaman. Pasti saya lebihin gitu. Terus kamu disuruh maju ke depan ngomongin tentang sesuatu, tentang pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Saya ngomongin lebih dari itu gitu. Jadi selalu memberikan apa execute the task more than what our lecturers expect gitu. Jadi kita ngerjain tugas itu melebihi dari ekspektasi dosen. Nah, saya selalu berusaha seperti itu. Standar saya itu saya lebih dari, misal dosen pengennya kayak gini, saya bakal lebih dari itu, gitu loh ya. Nah, apakah baik ya? Alhamdulillah itu memberi kita jadi ini positif encouragement setiap waktu gitu. Termasuk ketika kita daftar beasiswa, kita punya keyakinan gitu, karena kita memang serius gitu. Bukan karena kedekatan ini, karena beasiswanya itu dari IAIF ya, itu institusi dari Jakarta mengelola biaya dari Amerika gitu. Dan nggak mungkin dengan KKN kita bisa dapat, dengan korupsi, kolusi, nepotisme itu nggak mungkin kita dapat beasiswa. Tentu dengan kemampuan kita gitu. Wah saya punya orang dalam, nggak bisa beasiswa ini pakai orang dalam gitu. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak serius dalam belajar di kelas gitu. Karena nanti keaktifan itu kan bakal terefleksikan nanti di dalam apa kita nanti di dalam tulisan kita, di dalam interview kita, nanti kelihatan aja tuh kalau kita itu benar-benar kita gitu. Kita nggak buat-buat. Kita esainya kita tulis sendiri gitu, bukan pakai chat GPT ya sekarang. Orang jadi si pewawancara itu tahu aja ini benar-benar dia. Kenapa? Karena bahasa Inggris saya juga masih berantakan waktu S1 ya. Dan mereka nggak masalah gitu, salah-salah grammar sedikit gitu. Mungkin sampai sekarang tulisan saya masih berantakan sih. Cuma ya itu eh, salah-salah sedikit nggak apa-apa gitu. Saya dapat dari dosen juga tuh. Waktu saya minta proofread, Pak, tolong bacain Pak dan kasih tahu saya apa yang salah dari tulisan saya. Dia baca sebentar dia bilang, ah nggak apa-apa lah, kamu kan orang Indonesia, salah-salah sedikit mereka Pak maklum tuh katanya. Oh iya juga ya, jadi saya percaya diri jadinya. Salah-salah sedikit kan kita bukan bukan ini ya, bukan bukan memang kita native dan pas tulisannya bagus nggak juga. Jadi seperti itu. Yang penting jujur, sampaikan apa yang kita rasakan. Terus itulah selama 2 bulan saya di Amerika di University of South Carolina. Lalu di tahun 2012 saya selesai kuliah. Di tahun 2014 saya dapat beasiswa Fulbright namanya. Ini beasiswa salah satu beasiswa yang lumayan digemari ya oleh dan cukup bergengsi kalau bagi kata orang sih, lumayan bergengsi karena salah satu penerimanya itu Anies Baswedan, itu salah satu penerima beasiswa Fulbright juga. Kalau beliau itu di Illinois, sedangkan saya di Michigan. Terus ini beberapa foto karena kalau nggak ada foto katanya nanti saya hoax kan, jadi kasih aja foto sedikit. Nah ini waktu saya di situ. Jadi musim dingin yang paling berat yaitu di Michigan karena dia di Midwest di tengah-tengah itu saljunya itu bisa setinggi rumah ya kalau udah dikumpulin gitu. Sama itu traktor kan, tiap pagi ada traktor pembersihin itu kiri kanannya itu udah setinggi rumah tuh biasanya. Terus apa persyaratannya? Ini yang paling penting juga. Yang pertama, kita orang Indonesia, semua kita orang Indonesia kan. Terus possess leadership qualities and show experience in community service. Kita punya leadership qualities. Saya juga bingung nih waktu itu saya leadership qualities saya apa, saya lupa sebenarnya. Tapi kalau kita aktif di komunitas, misalnya kalau di Pekanbaru itu ada misalnya English Zone namanya, di mana kita ada komunitas bahasa Inggris yang ada bule-bulenya juga, itu saya dulu suka di situ sih. Terus I really couldn't remember apa ya leadership qualities saya waktu itu. Tapi kita harus menunjukkan kita itu punya leadership qualities. Nggak harus jadi leader gitu. Leadership qualities itu kita pun jadi divisi apa, tapi kita aktif dalam kegiatan itu kita udah punya leadership qualities. Jadi nggak harus jadi ketua HMPS untuk positive leadership qualities. Jadi apapun kita, jadi di klub, jadi member pun kita
tapi kita aktif di situ, kita udah punya leadership qualities. So whatever action, our words that move people, we are leaders. Jadi apapun yang kita lakukan atau kata-kata kita yang bisa move people, bisa menginspirasi orang atau membuat orang berubah, itu kita udah leader sih sebenarnya. And then a good understanding of Indonesian international culture, budaya Indonesia kita harus paham, budaya internasional juga. Terus preparation and commitment to choose and field of study. Jadi persiapan kita dan komitmen kita di bidang kita, kalau kita di bahasa Inggris, kita memang udah punya persiapan kita di bidang bahasa Inggris gitu. Artinya bahasa Inggris kita ya udah harus bagus. Terus kalau kita di urusan pendidikan bahasa Inggris ya ngajar kita udah pemahaman kita terhadap metode-metode ngajar itu udah bagus gitu. Jadi ketika ditanya tentang ngajar kita tahu. And then komitmen kita terlihat juga dari bagaimana kita, misalnya IPK kita bisa dilihat dari situ, atau kita pernah nulis, atau kita pernah punya project tertentu gitu ya di bidang kita, itu juga bagus. Karena itu menjadi asisten dosen, bantu dosen untuk nulis itu sangat kelihatan bahwa kita punya komitmen di bidang kuliah kita. Terus demonstrate strong commitment to return to Indonesia. Kita harus yakinkan wawancara bahwa kita bakal pulang ke Indonesia. IPK kita 3 dari 4. Aduh, itu gampang lah ya. Karena anak sekarang udah 3,5 ke atas tuh. Kalau di bawah 3,5 nangis dia. Protes sama dosennya, Pak, saya kok dapat B, Pak. Kalau kami dulu nggak berani protes. Dengan 3.0 minimum, terus TOEFL itu minimal 550 ya. Dan itu nggak susah kalau kita benar-benar serius untuk latihan dan belajar. Benefitnya ya kita bisa dapat visa, kita dapat travel, kita dapat kuliah kita dibayarin, kita dapat asuransi dari Fulbright itu. Dan itu kalau kita hitung, kalau budget mereka $32.000 per tahun. $32.000 itu kayak berapa ya? 400 juta lah ya per tahun, $32.000. Dan kita kuliah 2 tahun, berarti 32.000 kali 2. Hampir 1 M, bahkan mungkin 1 M kita dapat uang, tapi dalam bentuk pendidikan dan tiket pesawat dan uang saku ya. 1 M, bayangkan tuh. Kita untuk kuliah sampai selesai S2 kita di Amerika. Nah, kalau kita ngumpulkan uang 1 M, mungkin kalau saya ya pribadi, mungkin udah kakek-kakek, mungkin saya baru bisa ngumpulkan 1 M untuk kuliah. Sedangkan dengan beasiswa itu kita dibayarin, karena itu it's worth the effort gitu. Itu jangan, jadi usaha kita untuk dapatkan beasiswa itu worth it pokoknya. Kenapa? Kita bakal kalau kita lihat dari duitnya ya, uangnya itu bisa 1 M karena semuanya ditanggung gitu. Kita tinggal belajar, tinggal kuliah, uang sakunya udah ada. Uang sakunya saya dapat $1.280 dulu ya, kalau sekarang lebih dari itu. $1.280 per bulan itu sama dengan 14-an juta lah, mungkin 14-15 juta. Ya walaupun 5 jutanya itu untuk rumah gitu ya, karena saya tinggal di apartemen dengan satu roommate. Jadi ada 2 kamar, 1 roommate, itu saya bayarnya hampir $450, hampir 500. Anggap aja segitu, dan kita masih menyisakan $1.000 lagi. Dan untuk biaya kita sehari-hari, dan alhamdulillah waktu itu saya sempat ngirim ke istri waktu itu 6-7 juta per bulan dari beasiswa. Jadi jangan takut gitu untuk misalnya nanti saya nggak bisa kerja dong di Indonesia, atau saya takut nih ninggalkan udah kaprodi nih Mas. Sayang nih ya. Nah ini kan kalau kuliah luar negeri ada aja insya Allah ada aja rezeki, terutama dari uang saku kalau Fulbright ya. Terus ya kita mikirkan mungkin masa-masa berjuang juga. Mungkin kalau bawa keluarga itu bakal berat juga sebenarnya. Tapi ya itulah, kita anggap itu masa berjuang. Coba cukup, kalau untuk cukup. Selama 2, 3, 4 tahun, kalau kita dapat beasiswa S3 itu 3-4 tahun itu cukup kok untuk bawa keluarga juga. Walaupun saya belum S3 ya. Terus jadi itu kalau kita bisa cek sendiri biaya-biaya kuliah ke luar negeri itu mahal-mahal sekali biayanya. Semakin bagus kampusnya, semakin mahal biayanya. Tapi dengan beasiswa gratis, bayangkan. Jadi sangat worth it.
Cuma di antara semua benefit itu, benefit yang paling saya sukai dari beasiswa Fulbright yaitu kesempatan di sini. Ini saya sempat ke Bali, jadi belum pernah ke Bali, dikumpulin ke Bali waktu itu dan ketemu dengan eh, Pak Anies Baswedan waktu itu. Beliau sebagai alumni itu kayak ngasih apa ya, ngasih speech, ngasih motivasi gitu ya. Jadi sebagai alumni, jadi saya berangkat bukan dengan beliau, beliau datang ke situ sebagai tamu lah. Terus ini beberapa teman-teman yang S2 dan S3 di Amerika waktu itu. Terus ada kesempatan, saya kan ke Michigan, cuma punya kesempatan ke New York waktu itu untuk ikuti pre-academic orientation, orientasi pre-akademik lah sebelum. Jadi saya sempat ke New York, saya lupa 2 atau 3 minggu itu sesuatu yang nggak terbayangkan juga. Saya nggak pernah kebayang tuh bakal tinggal di Brooklyn, terus naik subway untuk mencapai kampus saya yang ada di Manhattan. Wah, itu kan semuanya cuma ada di film Spider-Man gitu. Ternyata saya bisa ngerasain tuh gara-gara beasiswa, alhamdulillah itu nggak pernah kepikiran tuh. Ke Bali juga nggak pernah kepikiran. Terus ternyata setelah 1 semester itu kami dikirim ke negara-negara bagian yang lain. Saya dapatnya di LA. Di LA itu ada nanti kayak di sebuah hotel, Hotel Omega kalau saya nggak salah. Itu nanti dikumpulin lagi, nanti ada 4 hari kami dikasih seminar juga. Ya, jalan-jalan lah ke California, di daerah California itu dibawa ke sumber air, pokoknya diajarkan tentang water management, padahal saya bukan jurusan itu kan, nanti diajarkan itu selama 4 hari. Dan saya nekat kabur ke daerah sini karena saya pernah sering lihat di TV kan, kalau ini namanya apa namanya ya, saya lupa. Hollywood Walk of Fame kalau nggak salah. Saya sempatkan ke sini, saya kabur sendiri ke sana. Terus yang saya nggak bayangkan yaitu social, academic and social, apa nih, social experiences. Saya punya pengalaman akademik yang luar biasa ketika berada di Amerika, berteman dengan orang-orang dari seluruh dunia, terutama orang Amerika. Ini teman dekat saya, si yang di tengah ini memang teman dekat saya waktu di sana. Muslim juga tapi orang Amerika. Terus ini teman-teman sekelas saya juga, tapi minus Caleb itu karena dia namanya Caleb yang tadi. Ini teman saya yang di tengah ini orang Indonesia nih, satu-satunya teman saya orang Indonesia. Dan pakai jilbab, mungkin kan sering ada pertanyaan kalau pakai jilbab aman nggak di Amerika? Aman sih, kan dia masih hidup kan? Nggak ya, aman, aman, aman. Jadi teman saya ini si Imas, dia sekarang dosen di UNAS, di jurusan bahasa Inggris juga di UNAS. Ini waktu saya wisuda, ini waktu saya, oke. Selesailah saya kuliah di tahun 2016. Persyaratannya waktu itu adalah TOEFL, IELTS itu harus disiapkan, letters of reference-nya juga atau recommendation letter, transkrip nilainya 3 dari minimal 3 ya IPK-nya. Terus dokumen, kurikulum vitae, nggak banyak ya. Cuma di kuncinya ini mungkin di study objektif kita. Ketika kita menulis essay itu bisa menjawab 3 hal. Yang pertama, educational background kita apa, terus current job kita apa, pekerjaan kita sekarang apa, dan future planning kita apa, rencana masa depan kita apa. Jadi di studi objektif itu kita bisa merangkai itu tuh. Dulu kita kuliah di mana, yang kita kerjakan dulu apa, sekarang kita lagi ngapain, ke depannya kita mau ngapain. Sesimpel itu gitu. Untuk menulis studi objektif tadi. Jadi saya ngerasa selama kita linear-linear aja maksudnya ya. S1 pendidikan bahasa Inggris, sekarang juga ngajar di jurusan pendidikan bahasa Inggris misalnya tuh kedepannya kita pengen tetap mengajar di kampus sebagai dosen, itu kan kayak nyambung tuh. Dia nggak nyambung itu yang agak susah dapat beasiswa itu. Misalnya S1 bahasa Inggris terus dia ngambil manajemen itu ya nggak bisa. Agak berat sih kalau dapat beasiswa. Tapi kalau biaya sendiri boleh, terserah aja. S1 bahasa Inggris, S2 mau ngambil ekonomi ya terserah dia, mau ngambil peternakan ya terserah dia sebenarnya kalau nggak beasiswa. Tapi kalau beasiswa itu kayak harus ada nyambungnya gitu, nggak harus nyambung-nyambung amat gitu ya. Tapi harus ada ke apanya kayak hubungannya lah, apa yang kita kerjakan di masa lalu, pendidikan kita dulu, pekerjaan kita sekarang, dan rencana masa depan kayak gitu. Di studi objektif ini nih kuncinya. Terus interviewnya nanti kalau untuk Fulbright itu ya apa yang kita tulis yang ditanyakan. Jadi ini nggak sesulit interview
banyak orang bilang ya, saya nggak tahu ini orang yang bilang LPDP katanya interviewnya lebih susah dan banyak menanyakan hal-hal yang sifatnya personal gitu. Misalnya kalau kamu hamil nanti di luar negeri kamu bagaimana ya kayak gitu. Kalau kamu nikah terus kamu hamil gimana? Kalau di Fulbright itu nggak ada ditanya-tanya kayak gitu. Itu benar-benar ranah pribadi ya yang orang juga nggak akan yang rasanya itu pertanyaan itu tidak etis gitu. Saya nggak bilang LPDP nggak etis, cuma saya banyak dapat cerita seperti itu. Banyak pertanyaannya itu yang menyinggung ke personal gitu, sedangkan di Fulbright nggak ada. Apa yang kita tulis, apa rencana kita, dan itulah yang ditanyakan. Apa yang harus kita persiapkan untuk kuliah di luar negeri? Yang pertama, learn and improve your English. Itu yang paling pertama. Kita harus belajar dan meningkatkan bahasa Inggris kita. Nggak mungkin dong kita kuliah ke luar negeri tanpa bahasa Inggris yang bagus gitu ya. And then start learning TOEFL and IELTS seriously. Yang kedua, kita harus mulai belajar TOEFL sama IELTS dengan serius gitu. Nggak ada yang asal-asal belajar habis itu berhenti, belajar berhenti, enggak. Sampai kita benar-benar dapatkan skor yang kita mau, we have to keep digging, we have to keep learning, kayak gitu ya. We have to get the score that we want. Misalnya target kita 550, kita harus belajar sampai 550. Karena setelah itu kita bisa fokus ke yang lain. Setelah kita dapat TOEFL 550 misalnya, itu kita bisa fokus ke yang lain lagi. Kita bisa fokus ke organisasi. Artinya belajar TOEFL atau IELTS itu cuma sampai kita dapat yang kita inginkan gitu. Gak tiap waktu sampai kapanpun belajar, nggak juga. Sampai target kita tercapai gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun misalnya. Target kita TOEFL dalam tahun ini sekian. Ya udah, kejar dulu. Karena setelah kita dapat skor TOEFL-nya bakal berlaku selama 2 tahun. 2 tahun kita aman, santai, tinggal cari-cari beasiswa. Tapi dalam 1 tahun kita serius belajar TOEFL. And then improve your writing ability. Kemampuan menulis kita harus ditingkatkan. Jangan terlalu tergantung dengan AI ya. Memang kita nulis dari diri kita dulu. Kita coba kalimat per kalimat, kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf gitu. And then yang berikutnya, be active in some relevant organization. Kita aktif di organisasi, dan yang terakhir adalah kita harus mengenal pemberi rekomendasi kita. Jadi kalau saya dulu yang beri rekomendasi itu direktur pusat bahasa, terus dosen di kampus, dan beberapa kenalan dosen saya yang lain itu yang memberikan rekomendasi untuk kuliah S2 gitu. Jadi nggak mungkin kita malas ketemu dosen, terus kita nggak suka dengan dosen, terus kita malas bergaul, itu kan nanti bakal susah nanti dapat rekomendasi ya. Di kelas kita nggak aktif, tiba-tiba minta rekomendasi dari Pak Taufik kan. Pak Taufik tahu nih di kelasnya anak nggak aktif. Terus gimana? Biasanya tuh dosennya nolak dengan cara halus gitu ya. Maaf ya untuk sekarang saya belum bisa ngasih rekomendasi ya kayak gitu. Tapi kalau kita aktif di kelas, kita bantu dosen kita gitu. Terus nilai kita lumayan, tugas yang kita kerjakan itu benar-benar kita kerjakan. Nanti ketika kita hubungi dosen, dia langsung ingat, oh itu ya, bahkan dia dengan senang hati tuh ngasih kita rekomendasi. Karena dia pengen juga kita sukses gitu loh. Sedangkan kalau kita nggak aktif di kelas, tiba-tiba kita, Pak minta rekomendasi Pak, yang ada nanti dia nanya, kamu siapa gitu. Karena dia nggak kenal kan. Nah, jadi kita harus kenal dengan pemberi referensi kita. Oke, I think that's about it. Saya rasa itu dulu. Thank you for your attention, and then I will give it back to Pak Taufik. Thank you, Mr. Robi. Give applause to Mr. Robi. Thank you very much. It was truly inspiring. Thank you very much. Starting from reading a novel that inspired you to pursue your dream ya. Iya. Ada gunanya juga baca novel ya dulu. Ya ada Mr. Robi. gunanya, betul. Tapi kalau sekarang nggak sempat lagi ya, Sir? Masih sir, masih. Oh masih, oke. Masih Andrea Hirata. Oh, kadang perlu juga ya baca novel ya. Iya, that's right, betul perlu. Ya. Sir, sebelum kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman mahasiswa, mungkin question from me first. Oke. Ya, kalau dalam posisi mahasiswa kita ini kan apa namanya, they have different levels of English background kan. Some apa namanya, we can say some of them are at the intermediate level, some of them are at the beginner level.
Jadi gimana sebenarnya kalau dulu ketika Serobi masih mahasiswa itu memaintain atau mengimprove bahasa Inggris Serobi? Ya, Okay. ketika maybe after you graduated from high school, what Okay. happened? Ya. Alright, during my study, so ini sedikit sharing juga. Jadi saya mulai belajar bahasa Inggris itu sejak SMP sebenarnya. Jadi ada kursus di Rumbai itu, Ya. kursus bahasa Inggris saya ikut. Jadi saya emangnya anaknya kursus banget gitu. Dulu saya ikut kursus kalian itu sekarang punya kursus kan. Kalau dulu saya Ya. memang ikut kursus karena saya ngerasa belajar di sekolah itu nggak akan pernah cukup. Sedangkan di kursus saja waktu itu saya ngerasa nggak cukup juga. Karena Hmm. ya gitulah ya mungkin metode ngajarnya waktu itu saya ngerasa waktu itu saya nggak kepikiran sekarang baru saya ngerasa. Saya kursus dari SMP itu kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP 3 kali seminggu ke tempat kursus. Hmm. Kelas 3 saya stop dulu karena mau ujian alasannya. Ya. Terus SMK saya lanjut kursus kelas 1 kelas 2 hampir sama juga di kelas 3 ini saya berhenti juga. Ya, di total-total ada 4 sampai 5 tahun saya kursus sebelum saya lulus kuliah, lulus sekolah gitu. Hmm. Apakah bahasa Inggris saya bagus? Enggak juga. Karena waktu itu cuma ngafal kosakata, ngomong juga nggak berani kayak gitu ya. Masih low level lah. Cuma memang ketika kita dewasa, kita harus bisa menentukan arah kita seperti apa gitu. Saya mulai punya kesadaran itu ketika kuliah itu, Mr. Taufik. Jadi pas saya kuliah itu, saya ngerasa saya harus improve nih bahasa Inggris saya gimana caranya. Waktu itu saya baca novel yang lain, yaitu novel Harry Potter yang berbahasa Inggris. Itu saya baca tiap hari saya coba baca yang berbahasa Inggris. Lalu saya join komunitas-komunitas bahasa Inggris untuk improve bahasa Inggris saya waktu saya kuliah gitu. Jadi ada komunitas mungkin Mr. Taufik juga tahu English Zone waktu itu di Jalan Anggrek. Sekarang dia udah pindah di mana saya lupa juga. Saya suka join tuh komunitas-komunitas itu to improve my English. Nanti ada conversation class saya ikut join gitu. Em, Terus ya karena pengalaman-pengalaman itu yang membuat bahasa Inggris saya jadi minimal meningkat lah, motivasinya Ya. jadi meningkat. Jadi ketika saya baca novel atau saya dengar lagu bahasa Inggris itu saya jadi punya tujuan, oh tujuan saya supaya bisa ngomong. Berarti saya selalu menghargai itu dapat satu kata dari lagu ini dapat satu kata, dari buku ini saya dapat satu kata, saya kumpul-kumpulkan gitu. Karena saya tahu arahnya nanti suatu saat saya bakal ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Lalu yang saya lakukan to improve my English itu join competition tadi. Ikut Hmm. kompetisi-kompetisi bahasa Inggris ketika saya kuliah, itu juga meningkatkan bahasa Inggris saya gitu ya. Kompetisi debat terutama. Jadi bukan debatnya itu atau kompetisinya itu yang improve my English, tapi prosesnya lagi. Ketika ngumpul dengan teman, latihan, terus ngumpul dengan senior-senior gitu, saya praktek English, saya dengarkan, dan itu membuat bahasa Inggris saya meningkat. Tapi mungkin satu hal selain motivasi tadi, kita juga harus ingat yang namanya apa ya? Jadi dalam belajar ini, kalau saya melihat itu kita perlu adanya yang namanya noticing skill gitu, memperhatikan gitu. Kalau kita serius belajar bahasa Inggris, itu apapun yang disampaikan orang di kesempatan apapun itu kita perhatikan gitu. Maksudnya, oh strukturnya kayak gini, itu perhatikan gitu. Mungkin waktu sebelum kita belajar bahasa Inggris atau ketika kita nggak serius, kita itu nggak terlalu perhatikan gitu orang ngomong apa. Jadi saya selalu perhatikan. Karena saya ngerasa ilmu sekecil apapun nanti bakal berguna nih. Nah, gitu. Ya. Itu kalau dari saya, Misalnya Taufik. Thank you, Mr. Robi. Noticing skill ya, notice ya, Yes, noticing. perhatikan ya. Memang Perhatikan. challenge kita bagi dosen ini sekarang udah apa namanya era gadget kan. Walaupun kita That's right, ngomong, iya. Distraksi itu terlalu distraksi ya terlalu besar distraksi sekarang. terlalu besar ya. Hmm, itu Kalau sih. di Winsuska karakter mahasiswa sama mungkin Mr. Robi. Ketika dosen ngomong atau ada rules yang diterapkan nggak in place Iya, to iya, iya. using cell phone? Saran saya di di UIN juga sama. Di UIN Suska itu memang karakter mahasiswa sekarang itu sama. Mungkin ada adik di sini gitu juga ya. Ya, Cuma saya nggak pernah ngelarang untuk megang HP gitu. Karena mungkin dari HP itu juga banyak juga inspirasi konten-konten bahasa Inggris yang mereka masih. bisa lihat gitu kan. Nah, cuma ya itu saya tekankan itu kalian perhatikan ketika nonton itu. Coba perhatikan gimana cara dia berbicara, pronunciation-nya, Ya. terus struktur kalimatnya gitu. Sehingga nanti pas kalian pun butuh kalian bisa gitu.
Dan di kelas saya juga nggak pernah ngelarang pakai HP ya. Cuma kalau pas tapi saya selalu ingatkan tuh pas saya lagi ngomong tuh perhatikan dulu ya. Nanti habis ini boleh lagi. Atau ketika dia chat gitu, saya bilang tolong dibalas dulu kamu lagi di kelas saya bilang. Oh, Nanti saya balas itu. Saya selalu sarankan kayak gitu. Oh iya Pak, ya Pak. Oke, oke. Terima kasih, Sorobi. Bisa kami apa nih adopsi. Iya, iya. Oke, teman-teman, silakan. It's a question and answer session. So, by mentioning your name, mention your name, what semester you are, and then go straight to your question. Ya, sebutkan nama, semester berapa, kemudian langsung ajukan pertanyaan. Silakan. Hidupkan mic-nya boleh. Ya, silakan. Teman-teman mahasiswa. Hidupkan mic, sebutkan nama. Sukma, Liza, sepertinya tadi mau ini S. Oke, Sir. Saya. Ya, bisa on cam nggak, Liza? Bisa, Sir. Nggak gelap Enggak. ya? Oke, oke. Udah. Thank you. Introduce yourself. Good afternoon, everyone, especially for Mr. Robi Kurniawan. Good morning. Before I ask you a question, I would like to introduce myself. Yeah. I am Siti Nurhaliza, but you can call me Liza, one of the students from the English Education Department in the 4th semester. Saya ingin bertanya kepada Bapak Robi Kurniawan, bagaimana cara Bapak beradaptasi dalam menjalankan perkuliahan di luar negeri, mengingat banyak sekali culture shock yang akan kita alami di tiap negara. Itu saja, Pak. Thank you. Thank you, Liza. Good question. It's very good question. Good question. Bagaimana cara kita beradaptasi ketika langsung jawab ya, Mr. Ya, Taufik? Langsung yes. ya. Bagaimana cara kita beradaptasi ketika kuliah ke luar negeri? Ya, Iya, mungkin starting when you first landed in the USA, kan? Ya, maybe gimana tuh weather-wise, kan? Cuacanya, kemudian ya once you step your foot in the Uncle Sam USA. land, kan? Yeah, exactly. Okay, so jadi masalah adaptasi itu memang baik lagi itu masalah mindset ya. Jadi waktu itu yang saya paling takutkan itu ketika saya kuliahnya bener nggak gitu. Saya bisa nggak ngikuti pelajaran itu lebih dari apapun tuh. Jadi kalau saya masalah seperti yang Mr. Taufik bilang tadi ada masalah budaya, masalah iklim, masalah yang lain-lain itu biasanya saya sampingkan juga itu biasanya tuh. Cuma memang ada masa-masa di mana there's a roller coaster type of things lah ya. Dan banyak di riset-riset tentang apa adaptation tadi itu ada stagesnya. Memang kayak mungkin kita pernah baca tuh stage pertama itu kayak istilahnya honeymoon. Jadi pas pertama kali nyampe di Amerika itu semuanya itu kayak enak aja gitu kayak memang beda tapi kita ngerasanya wah enak nih beda nih gitu kan. Misalnya masalah ngantri, oh ngantrinya kayak gini nih seru nih gitu kan. Kita nggak berebutan gitu. Terus eh, banyak hal lah ya dan itu biasanya nanti kita kayak udah ini aja kayak udah terbiasa aja dengan mindset oh kita memang orang luar dan kita memang harus harus ngikutin gaya orang sini gitu. Dalam artian misalnya di perpustakaan itu kita tuh ngomongnya bisik-bisik itu kayak udah terbiasa aja gitu. Itu nggak diajarin karena kita ngeliat orang kan orang nggak ada ngomong keras-keras di perpustakaan gitu. Oh berarti bisik-bisik. Terus ketika belum lagi ketika pertama kali saya di sana, saya satu kamar dengan orang Nepal gitu kan. Itu kan agak beda budaya, beda bahasa pastinya, beda agama juga. Dan saya satu kamar, benar-benar satu kamar dengan orang Nepal. Saya tidur di atas, dia tidur di bawah gitu kan. Itu eh, ya kita harus paham aja bahwa orang bakal berbeda gitu. Orang punya keyakinan berbeda, orang punya cara pandang yang berbeda. Dan mungkin di awal-awal itu agak berat ya ketika kita harus kemana-mana kita harus menyesuaikan gitu ya hidup sebagai minoritas dan sebagainya. Tapi lama kelamaan masalahnya itu bakal terbiasa aja sih.
Jadi yang penting cara kita beradaptasi itu kita pahami dulu bahwa orang itu berbeda kalau kita dengan orang, bahwa konteks itu ada. Jadi kalau di kampus itu beda tuh cara kita beradaptasi dengan orang di kampus gitu. Misalnya nih kalau di kelas kita harus aktif gitu. Kita nanya-nanya, kita kita apa motong si dosennya bicara aja kita boleh. Kita tapi harus angkat tangan gitu ya. Angkat tangan kita boleh motong dia ketika dia berbicara. Karena kadang-kadang dosen itu dia nggak ada ngasih waktu ada pertanyaan dia nggak ada tuh. Udah selesai dia pergi aja tuh. Jadi pas dia ngomong itulah kita tanya. Nah, itu beradaptasi. Oh gitu ya. Terus misalnya di kelas, karena konteks akademik dan konteks di luar kelas itu beda kalau di Amerika. Kalau di kelas, itu tadi boleh bawa minuman, oke, berarti boleh. Saya perhatikan, pahami, oh berarti boleh. Oh nggak boleh makan, oh berarti gitu. Dan saya kaget juga sebenarnya, ketika teman saya itu naikkan kakinya ke atas kursi. Jadi ada kursi lipat itu ya. Ada teman saya satu kelas itu perempuan lagi, kakinya dinaikkannya ke atas tempat tangan itu, tempat nulis itu. Kedua-dua kakinya. Dosen ada di depan gitu kan. Saya itu pertama kaget saya tuh. Aduh, kok gini kali orang ini gitu kan. Dosen ngomong kakinya naik ke atas tempat tangan itu kan. Kalau ada kursi lipat putih itu misalnya. Ke tempat tangan itu ditaruhnya kakinya gitu. Dan saya sempat foto tuh dari belakang. Karena saya mau nunjukin kayak ginilah beda budaya gitu kan. Dosen di depan nggak ada bilang, kaki kamu tolong nggak ada deh gitu. Nah, terus dosennya duduk di atas meja juga. Lagi ngajar duduk di atas meja dosennya gitu. Dan oh gitu ya gitu ya. Berarti masalah pahami tempatnya terus pahami konteks akademik dan mencoba beradaptasi. Mungkin masalah pasti ada ya, masalah adaptasi itu. Tapi kita harus fokus tadi apa yang benar-benar kita khawatirkan. Apakah masalah adaptasi dengan lingkungannya atau masalah kita selesai tepat waktu atau tidak gitu. Jadi kalau saya waktu itu memilih untuk lebih fokus ke adaptasi supaya saya bisa lulus cepat dan pulang ke Indonesia dengan cepat. Itu aja sih target saya waktu itu gitu ya. Eh, jadi budaya berbeda itu biasa aja. Jadi untuk teman-teman jangankan di luar negeri ya, mungkin di luar kota aja itu udah beda budayanya. Di luar pulau itu udah beda budayanya gitu. Jadi pahami situasi dan adaptasi. Kalau ada masalah itu coba apa ya disesuaikan lagi. Oh berarti ini nggak boleh. Jadi jangan takut kita dapat masalah. Mungkin karena dari masalah itu, masalah misunderstanding tadi, kita belajar juga hal yang baru. Gitu sih. Liza, gimana? Thank you, sir. Oke, You're gitu welcome. aja ya. Oke. Question from another student. Saya, Sir. Fatih. Oke, silakan Fatih. Go ahead with your question. Good morning, everyone. Morning. Good Can you morning. turn on your cam? Oh, oke, Sir. Yeah. Sebelum saya bertanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatih dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2. Saya ingin bertanya tentang visa. Apakah visa itu udah disupport dari beasiswanya atau dari kampusnya? Atau kita apply sendiri, Sir, di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta? Ya, itu saja pertanyaan saya, Sir. Oh, Terima kasih. kayaknya udah prepare nih ya, Sarobi. Iya, Udah nanya that's visa a very langsung ya. good question, Fatih. Oke. Pertanyaannya ya. Jadi kalau saya ngelihat, kalau untuk beasiswa Fulbright itu untuk visa itu kita dibantu semua biayanya itu ditanggung gitu ya. Saya nggak tahu juga biayanya berapa. Tapi nanti kita didaftarkan, nanti kita ke sana cuma untuk wawancara aja di Kedutaan Amerika di Jakarta, tinggal wawancara dan biasanya lolos tuh gitu. Karena beasiswa visa ke Amerika itu agak sulit kata orang ya, agak sulit didapatkan. Kalau kita nggak ada tujuan yang jelas mau ke Amerika, misalnya kita cuma jalan-jalan tuh, kita punya uang pun mereka nggak mau bolehin tuh. Tapi karena ada sponsor dari beasiswa dan kita udah didaftarkan, mereka nanyanya dikit aja kayak kemana kamu kuliah di sini? Oh ya udah gitu, kayak gitu aja dia. Jadi visa dibantu oleh pemberi beasiswa. Jadi kita cuma bikin paspor sih. Jadi yang kita ngeluarkan uang itu cuma di paspor, selebihnya dibantu.
oleh beasiswa. Oke. Berarti kalau bisa dibilang Serobi, Ya. ketika Serobi apa namanya waktu itu interview ke Jakarta ya, belum online ya. Interviewnya ke Jakarta. Berarti cost pertama kali yang dikeluarkan itu kemarin interview ya kan, pesawat pulang pergi Pekanbaru. Nah, ini menariknya beasiswa Fulbright. Ya. Karena pesawat itu dibayarin Ketika kita dinyatakan lulus ya. ketika kita interview. Oh, walaupun kita belum Belum, lulus. ya, belum dinyatakan lulus, itu pesawatnya udah dibayarin oleh orang Fulbright. Nah, Itu itu dengar aslinya. teman-teman. Silakan coba ya. Nanti tapi hotel kan enggak, cuma nanti pas Oh, atau kita enggak ya? selesai, ya, kan kita bisa ini ya di tempat Redeem. hotel yang murah aja waktu itu saya. Oh, Nah, iya. terus nanti setelah wawancara nanti dikasih uang 200 apa 300 ribu tuh untuk pengganti biaya hotel. Oh, gitu ya. Lumayan, lumayan. Ya Tetapi itu itu yang saya sukai dari beasiswa, tidak hanya Fulbright, tapi juga beasiswa Australia Awards. Itu dari mulai wawancara, kita belum pasti lulus nih, kita udah ya ya dibayar. ya. Itu sih Oh, seru. gitu ya. Iya, Itu benar. juga berlaku untuk S3 Surobi. Atau Berlaku gimana? untuk S3, Oh, S2, gitu. S3. Eh, saya pernah dengar kan di beberapa grup itu ada yang bilang kalau eh ke luar negeri ini kita harus punya modal duluan. Gimana tuh? Benar atau enggak? Oh, Atau kita betul-betul tangan kosong bisa kita melenggang ke luar negeri setelah nih. dinyatakan lulus kan dengan adanya TOEFL, udah ada paspor gitu kan? Iya, Nah, iya, iya. Kalau dari saya, semuanya tergantung dari beasiswanya. Kalau beasiswa Fulbright, ya memang pendanaan itu dari kementerian mereka ya dari luar negeri. Kayak Fulbright kan memang dari Amerika, Australia Awards dari Australia, New Zealand Scholarship misalnya itu dari New Zealandnya langsung. Itu biasanya kita tinggal melenggang aja pergi ke sana gitu, karena semuanya udah ditanggung. ya. Sedangkan ada beberapa beasiswa, terutama beasiswa, saya nggak bisa bilang nama beasiswanya, tapi ada beasiswa itu yang Dari Indonesia ya. dari Indonesia, dari pemerintah Indonesia yang tidak menanggung biaya asuransi misalnya. Jadi kita Ah, iya. harus, sedangkan di Fulbright tadi kan seperti di slide saya itu Ya, asuransi ya. udah ditanggung. Bahkan untuk keluarga tuh, kalau nggak salah saya ya, kalau saya lupa tuh untuk keluarga apa enggak. Cuma kalau di beberapa beasiswa di Indonesia, dari pemerintah Indonesia itu asuransi aja itu bisa menghabiskan uang 300, 10 200 sampai 300 juta juta untuk ya. misalnya 4 tahun ya. ya untuk anak misalnya 2 anak gitu ya. Ya, ya. Itu sangat berat sih, karena itu mungkin dari sebagian orang Betul, menganggap betul. oh beasiswa itu harus punya modal dulu Ya, gitu. pertimbangannya, Mas. Oh, berarti dari Amerika, dari Australia dan New Zealand ini bisa dibilang kita nggak ada modal sama sekali kecuali Nggak ada paspor modal. sama biaya interview, Iya, ya kan? dulu Interview. saya disampaikan kalau ini kalau mau bawa keluarga, walaupun akhirnya saya berangkat sendiri waktu itu ke Amerika. Jadi kalau mau bawa keluarga itu cuma catatan di bank aja, ya, bank statement aja. Statement. Ya, jadi nggak harus punya Bukan uang di dalamnya. savings kan? Ya, misalnya kita minta orang transfer di kita, terus kita print bank statementnya itu udah cukup gitu. Sedangkan Oh, kalau ada beasiswa yang sekarang yang dari pemerintah Indonesia itu memang harus beli asuransi, memang ratusan juta modalnya itu dari kita sendiri ya, bukan dari kita disponsori. sendiri. Ya, ya betul. Oke, teman-teman mahasiswa yang lain silakan tanya, mumpung Serobi masih bersama kita nih. Saya, Sir. Oke, Malik, go ahead. Oke. Ya, Ustaz Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdurrahman Malik. Saya semester 8, sedang semester 8. Ini ada dua lah pertanyaan kalau dibolehkan ke Mr. Robi. Silakan, silakan ya. Yang pertama soal IELSP ini, berarti Mr. Robi dulu jalurnya ketika dapatkan beasiswa lewat ini berarti ya, Mister ya. IELSP ini berarti. Iya benar. Nah, di sini kan ada requirement di antara umur 19 sampai 24. Nah, kan saya sudah semester 8 dan umur saya mau 29 tahun ini gitu. Itu bagaimana gitu. Kemudian pertanyaan kedua, kita sudah berhasil dapatkan beasiswa tinggal di sana tahun-tahun seperti ini kan begitu. Kan eranya Mr. Robi dari 2009 sampai 2014, correct? Ya, gitu ya. Ya, ya. Nah, itu kan dibanding sekarang kalau saya lihat
cara berpikir orang sudah banyak berubah, terutama adanya AI, adanya sosial media yang semakin menjamur. Dan cara berpikir lah intinya dalam banyak hal. Dan saya perhatikan dari nonton YouTube selama ini, pemuda-mudi Amerika pun tidak seperti yang dulu begitu. Itu bagaimana seandainya saya ini tahun ini berhasil di sana, bagaimana saran yang bagus dalam menghadapi perubahan yang beda dengan dibanding era 10 tahun yang lalu begitu. Iya, benar. Nah, itu saja 2 pertanyaan tadi. Thank you. Oke. Jadi Mas Malik ya. Kalau pertanyaan pertama, ILSP itu salah satu program exchange cuma 2 bulan ke Amerika dan dikhususkan untuk mahasiswa yang masih kuliah gitu. Nah, untuk sekarang program itu udah nggak ada. Itu sejak tahun 2010 kayaknya udah ditutup program itu. Cuma ada lagi banyak program-program sejenisnya, termasuk dari Aminef yang dari pemberi beasiswa Fulbright yang ini pengelola beasiswa Fulbright itu ada juga program untuk belajar untuk mahasiswa khusus mahasiswa untuk belajar ke Amerika itu bisa 1 semester sampai 1 tahun. Cuma programnya non gelar, artinya kita nggak dapat gelar nih, kita cuma ikut exchange. Cuma kalau Mas Malik masih kuliah, berarti kuliahnya bisa tertinggal dulu nih 1 semester sampai 1 tahun, karena kita harus ke Amerika kalau lulus beasiswa exchange-nya. Untuk umur, sebenarnya nanti saya coba cek lagi, ada beasiswa untuk exchange ke Amerika ini yang saya bilang barusan. Kalau nggak salah namanya Global U-Grad, kalau nggak salah. Bisa dicari ya Global U-Grad. UGRAD, Global U-Grad. Global U-Grad itu saya rasa itu nggak main batasan umur. Dia cuma main di apakah kita masih mahasiswa aktif atau enggak. Nah, gitu. Jadi nggak ada masalah umur kalau untuk beasiswa ini. Cuma yang namanya beasiswa exchange yang harus kita pertimbangkan itu tadi. Kuliah kita sebenarnya itu jadi lebih lama gitu. Jadi sebagai catatan waktu saya ikut walaupun cuma 2 bulan, kan kuliah saya ketinggalan tuh 2 bulan mana ada dosen yang mau kelasnya ditinggal 2 bulan kan. 8 pertemuan saya nggak masuk misalnya kalau 2 kali seminggu. Kalau sekali seminggu. Jadi saya banyak itu dapat TL, saya dapat E gitu ya untuk mata kuliah itu karena dosen nggak ngasih izin tuh. Karena itu saya kuliah itu sampai 11 semester pas S1. Nah, kalau berani menanggung hal kayak gitu ya, silahkan coba program exchange. Cuma berani menanggung hal kayak gitu. Kalau saya waktu itu peduli amat, waktu itu ya kan ke Amerika peduli amat saya mau tamat lulus lambat atau enggak. Tapi sekarang saya nyesal juga jadinya. Kok saya lulusnya lambat, terus saya nggak cum laude kayak gitu, itu jadi sebuah catatan juga bagi saya gitu. Nggak terlalu nyesal sih, cuma catatan juga. Karena ada teman saya yang dapat beasiswa exchange juga, itu lulusnya tetap tepat waktu gitu. Nah, jadi ya itu pertimbangkan. Kalau sampai 1 semester sampai 1 tahun kita di Amerika, lulus beasiswanya, itu kan berarti ketinggalan kuliahnya. Terus pertanyaan kedua, tentang mindset atau apa ya, pemikiran mahasiswa yang anak muda gitu ya, berbeda dengan 10 tahun yang lalu, and that is exactly correct. 10 tahun yang lalu udah ada sosial media tapi nggak semasif sekarang sebenarnya. Dulu udah ada Facebook gitu. Saya ingat dulu 2009 itu saya masih udah main Facebook juga gitu. Tapi sekarang kan udah terlalu banyak ya hal-hal yang berubah sebenarnya dan cara berpikir mahasiswa juga seperti itu. Jadi bagaimana cara mensiasati ini? Saya rasa kita harus kembali ini ya. Selain kita kembali tradisional gitu. Jadi misalnya nih kebiasaan membaca buku itu harus tetap dipertahankan gitu. Buku fisik gitu. Sampai-sampai ada orang nulis di sosial media di Instagram itu katanya normalize reading books in public. Iya, iya. Mari kita normalisasi membaca buku di publik di tempat umum. Itu kan orang baca buku di tempat umum sekarang kan kayak diketawain kan, megang buku terus baca buku, ini kamu nih sakit ya kata orang kan. Nah, itu yang harus kita kembalikan gitu, back to traditional, baca buku setiap hari, bawa buku kemana-mana gitu ya. Memang akan di HP bisa sir, ada buku PDF baca di HP. Nah, di HP itu terlalu banyak distraksi. Ketika Iya. kita baca nanti WA masuk, itu kan jadi banyak distraksi kan. Bahkan sekarang di
di Belanda saya lihat yang baru-baru ini sekarang mereka ada pesta baca buku gitu. Maksudnya dia itu nggak boleh buka HP. Jadi di sebuah kafe di Belanda sana orang pada baca buku dan nggak boleh buka HP. Jadi gitu. Terus kita harus menggunakan sosial media. Misalnya kita nggak bisa menghindari pakai sosial media. Terus orang-orang sekarang efektifnya suka buka TikTok dan sebagainya. Kita harus riding the wave kalau istilah saya ya. Kayak riding the wave aja. Jadi memang kalau orang suka TikTok sekarang ya udah kita gunakan TikTok itu untuk berbagi. Misalnya kita bikin konten berbahasa Inggris, ya kita akhirnya kita terjun ke sana, tapi bukan sebagai konsumen aja gitu, tapi kita sebagai orang yang juga sharing, orang yang kalau kita suka sharing ya kita aktif aja di sosial media sebagai kreator kayak gitu. Jadi menurut saya nggak masalah. Nah, untuk mungkin sedikit lagi ya. Kalau dulu saya aja di 2009 itu harus ke warnet untuk lihat informasi beasiswa ya. Ke warnet dulu tuh bayar lagi kan. Terus lambat lagi internetnya. Untuk sekarang mungkin teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini sangat akses ke beasiswa itu sangat mudah. Informasi itu ada terus sih. Tinggal Google sedikit, tinggal buka follow akun apa itu mereka bakal berbagi tentang beasiswa dan beasiswa itu banyak nih, kayak saya sharing sekarang ini sebenarnya banyak juga di TikTok ya. Bahkan itu lebih baru lagi. Kalau saya kan pengalaman hampir 10 tahun yang lalu. Kalau teman-teman buka sekarang ada yang masih ada di sana gitu. Cerita tentang pengalaman beasiswa dia. Jadi saya rasa gunakanlah semaksimal mungkin eh, gadget itu untuk mendapatkan informasi untuk maju gitu. Bukan sebaliknya gadget itu sesuatu yang membuat kita abai atau lalai terhadap perkembangan kita sendiri. Saya rasa Oke. itu. Gimana? Sama Oke, Follow-up question? ya, Oke. Mr. Robi. Serobi untuk S2 Fulbright tahun ini itu masih nerima TOEFL ITP ya? Masih TOEFL ITP, Masih masih ya? 550, masih sama. Oh, oke oke. Mungkin eh, Bang Malik bisa fokus ke situ aja Malik nanti Ya, setelah boleh Oke, selesaikan dulu kuliahnya secepat ya mungkin. bentar lagi ya, sama Lalu sama ambil nih ini. S2 aja, nggak usah exchange. Iya. ya, 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 ya. Thank you, thank you. Terus, hmm, Nanti bawa apalagi pulang. sekarang beasiswa Fulbright ini, Pak Taufik sedikit, beasiswa Fulbright ini menerima fresh graduate. Yang baru Ah, tamat, nggak punya pengalaman apapun itu diterima. Dan itu terjadi di murid saya di Home English. hmm. Dia itu baru selesai kuliah, belum kerja gitu ya. Tapi dia punya bisnis sendiri gitu, bisnis, kalau saya nggak salah bisnis publikasi kayak gitu. Oh, Bisnis, dia bantu-bantuin orang publikasi juga. Dia bantu-bantu penelitian orang kayak gitu. Dan dia bisa dapat beasiswa. Padahal dia fresh graduate. Bukan pegawai pemerintah, bukan pegawai swasta gitu. Freelance bisa dapat beasiswa Fulbright. keren sih ya. Artinya ada sesuatu yang dia berikan kontribusi gitu, Sir ya? Ada Iya, kontribusi ya, gimana, Sir? ada ketersambungan mungkin dengan apa yang dia akan lakukan ke depan dengan apa yang background dia. Oh, Yaitu balik lagi ke tadi ke yang saya sampaikan tadi, background pendidikannya, pekerjaan sekarang sama rencana masa depannya mungkin nyambung. Gitu. hmm. Dan sekarang sedang prepare bahasa Inggrisnya, beliau. Udah selesai, udah di Amerika. Oh, oke oke. Oke, teman-teman mahasiswa, yang lain silakan bertanya. Yang dari mungkin dari prodi lain ada juga ini ya join sama kita. Silakan siapa? Bani, Bani. Silakan Bani, buka open cam sebentar. Apa? Kita Bani dulu ya, Pak Bani. Baru Dania ya. Oke, Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good afternoon, everyone. wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan, nama saya Albani Dava Bustara. Sebelumnya saya ingin bertanya, eh, karena banyaknya saya melihat di sekitaran sosial media adanya mahasiswa setelah lulus itu bekerja di luar negeri. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana proses prospek karir setelah lulus dari sekolah luar negeri dengan beasiswa? Apakah ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri atau gimana? Ya. Itu saja. Terima kasih, Pak. Ini menarik nih pertanyaan dari Albani Bani. ya. Jadi
kesempatan untuk bekerja di luar negeri ya, kalau intinya ya. Iya, Pak. Ini sangat tricky. Kalau beasiswa itu, dia kan seperti tadi kan komitmen untuk kembali ke Indonesia itu salah satu persyaratannya tuh. Jadi misalnya nih kita ada rencana bekerja di luar negeri dan ketika kita sampaikan di wawancara itu biasanya agak berat bagi kita untuk dapat beasiswanya. Karena beasiswa itu rata-rata dia minta kita memberikan kontribusi ke orang Indonesia, artinya give back gitu ya. Jadi dengan kita dapat beasiswa kita bisa berbagi kembali dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau kita sampaikan kita pengen kerja di luar negeri, kesempatan untuk networking dan bekerja di luar negeri, itu kemungkinan besar kita berat untuk dapat beasiswanya. Saya nggak bilang kita nggak akan dapat, cuma pemberi beasiswanya bakal mikir ini orang berarti pengennya itu apa ya bekerja nih di luar negeri bukan untuk berbagi kembali ke orang Indonesia. Jadi sebaiknya nanti kalau dalam wawancara beasiswa atau di tulisan kita di essay kita kasih kita yakinkan mereka bahwa kita bakal kembali ke Indonesia dan akan berbagi ilmu kita kembali atau berbagi kemampuan kita kepada orang-orang Indonesia. Gitu. Jadi jangan kita bilang kita mau kerja di luar negeri. Tapi nanti kenyataannya kita akhirnya bekerja di luar negeri, itu mungkin masalah yang berbeda ya, itu pribadi. Oke, Baik, terima kasih, Pak. oke, Sama-sama. thank you. Silakan Dania. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatma Daniati, biasa Hidupkan dipanggil kamera, Fatma. Dania. Oh. On cam. Apa ini? Nggak Oh, bisa. ya nggak apa-apa, nggak apa. Bisa tadi. Biasa dipanggil Sukma Akademia. Saya Pak Robi Kurniawan, saya ingin bertanya, apa kendala Bapak menjadi seorang mahasiswa di luar negeri sebagai seorang Muslim? Apakah ada sesuatu hal yang paling menantang untuk Bapak pribadi? Terima kasih. It's a good question ya. Okay, thank you Daniel for the question. Kendala atau tantangan saya sebagai mahasiswa Muslim yang ada di negeri yang mayoritas non Muslim ya, terutama di Amerika juga, karena kita mungkin kalau dengar kata Amerika kita kepikiran tentang hate crimes, kejahatan-kejahatan karena kebencian terhadap orang Islam dan sebagainya ya. Kebetulan saya juga tidak terlalu khawatir gitu. Kenapa saya nggak khawatir? Karena saya pernah exchange. Saya pernah 2 bulan di Amerika sebelum S2 itu. Dan waktu exchange itu kan kita nggak belajar gitu. Kita lebih banyak main-main aja sih di situ. Belajarnya itu ya sekedar-sekedarnya aja. Dari situ saya melihat bahwa kehidupan Muslim itu sebenarnya nggak terlalu sulit kalau di Amerika. Tantangannya mungkin kalau di saya kan kuliahnya di Central Michigan University di sebuah kota kecil yang namanya Mount Pleasant. Mount Pleasant itu satu kota itu cuma ada satu masjid atau biasa disebut apa namanya ya Islamic Center. Bukan masjid juga, Islamic Center kayak rumah, tapi biasanya sholat Jumatnya di situ gitu. Jadi tantangan terbesarnya itu karena jarak yang begitu jauh gitu. Harus naik sepeda, kadang-kadang di musim dingin itu kan agak berat tuh kalau kita harus menjangkau tempat itu. Tantangan yang berikutnya yaitu tadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pas hari Jumat, pas sholat Jumat gitu. Karena mereka kan nggak tahu kan kita sholat Jumat gitu ya. Itu biasanya saya terpaksa skip gitu. Saya dengan resikonya apapun gitu, saya biasa pergi sholat Jumat aja. Walaupun kalau kita lihat banyak teman-teman Muslim saya juga kayak tetap ikut tuh program ibadah sholat Jumat tuh. Itu saya juga heran sih. Tapi itu kan pilihan. Balik lagi kita harus bisa memahami perbedaan-perbedaan itu. Terus tantangan yang lainnya yaitu sebenarnya saya nggak pernah punya pengalaman buruk ya sebagai Muslim di Amerika. Bahkan pengalaman saya itu
rata-rata bagus gitu. Karena apa? Karena di Amerika itu banyak sekali Muslim dari Saudi. Jadi orang Saudi itu banyak sekali di Amerika. Orang Arab ya, orang Saudi ya, orang Arab tapi dari Saudinya itu banyak sekali di Amerika. Dan kalau perempuannya itu pakai cadar bahkan. Dan seingat saya gitu, mereka nggak pernah ada masalah gitu. Mereka belum pernah ada masalah di sana di ketika kuliah saya nggak pernah dengar tuh rasisme, diskriminasi, saya belum pernah dengar. Tapi apakah ada rasisme dan diskriminasi di Amerika? Mungkin jawabannya ada. Cuma nggak pernah terjadi di tempat saya. Jadi intinya nggak banyak kendala sih kalau untuk jadi Muslim, bahkan tidak terkendala apapun. Kita bisa sholat dimanapun, di perpustakaan saya sering sholat gitu. Walaupun ya tempat wudhu nggak ada ya, cuma ya pandai-pandai aja lah di wastafel itu. Kaki kita sampai naik ke atas wastafel kadang-kadang ya. Itu tantangan yang saya rasa minor sekali sih. Jadi nggak ada yang benar-benar eh, pengalaman yang mengancam jiwa saya ketika karena saya Muslim itu nggak pernah. Jadi itu sih dari saya. Jadi jangan usah Kalau takut. oke, saya teringat Serobi, kalau di Western countries itu kan toiletnya kan nggak salah gimana flush ada water atau tisu murni itu. Saya baru teringat saya. Iya, gimana? Kalau di Amerika ada tisu, Ah, terus ya itu sering kebanyakan nggak ada air. ya. Kebanyakan nggak ada yang selang air itu ya. Nah itu sih. Jadi jadi kita harus keliling dulu mencari toilet yang ada selang air Oh, gitu. oh ada juga toilet yang ada air. Ada. Oh ada ya. Cuma rata-rata bersih gitu. Kalau di kayak di mall juga gitu kan, lantainya tuh kebanyakan kering gitu. Jadi kita kalau kita terlalu basah-basah itu orang bakal tahu juga ini Hmm, siapa sih ini. Nanti kita ditandain kan, takut juga. ya Jadi ya. ya usahakan jangan terlalu banyak pakai toilet di umum sih kalau saya di kampus itu. Oke, oke. Silakan teman-teman yang lain. Mas ada pertanyaan? Dari semester semester 6 nih belum ada nih semester 6. Alia, Fadia, mana Alia? Noval, Ricky, Okti, ayo Silakan. dari semester 6. Semester 6. Enggak dengar. Oke, dari Noni. Noni mau bertanya? PGMI, jurusan guru SD. Oh iya, iya. Halo, silakan teman-teman. Ya sebenarnya kesempatan untuk keluar negeri itu nggak harus anak PBI ya. Hmm. Nggak harus anak tadris bahasa Inggris, tapi sebenarnya itu kesempatan lebih besar ke yang non bahasa Inggris sebenarnya kalau mereka siap gitu. Kenapa banyak anak bahasa Inggris yang lulus ke luar negeri? Ya karena kebanyakan anak bahasa Inggrisnya udah bagus, TOEFL-nya udah ada gitu kan. Tapi seandainya kita dari non bahasa Inggris, dari PGMI atau dari PMI, PMT misalnya, sama juga dengan yang baru lulus yang saya bilang tadi itu dari kimia, Hmm. jurusan lain gitu ya, dan punya TOEFL 550 itu banyak sekali yang bisa didaftarkan gitu. Ya, Atau IELTS 6, kalau IELTS LPDP sekarang agak tinggi dia. Dia minta 7. Itu PDP. memang agak berat sih 7. Tapi kalau Fulbright atau Australia Awards itu masih bisa dengan TOEFL 550. So, Robi, kembali Yes. ke interview tadi, Hmm. kan ada apa namanya pertanyaan mengenai budaya kan, budaya yang akan kita bawa ke Amerika misalnya. Nah, tadi awalnya saya terpikir budaya ini, budaya seni, rupanya enggak ya. Ah Rupanya, iya iya. itu saya agak apa namanya tricky juga menjawabnya karena dulu kan Yes. kita kan pernah ikut youth exchange kan ke Iya apa iya Australia Kanada itu kan, iya iya yang iya. yang perform traditional dance, nah, Iya, Mas iya. Farid ikut itu. Rupanya nggak mesti Hmm. gitu ya kalau di Fulbright gini ya. Enggak enggak. Ya Nggak itu. mesti.
itu juga sebuah ini ya. Saya kan pernah juga ikut tuh yang kata Ya. Ibu Taufik itu saya pernah ikut juga. Memang kendala saya itu nggak punya jiwa seni kan. Nggak pandai Nggak silat, bisa nggak pandai nari nari, gitu ya. nggak bisa main musik gitu kan. Iya, Memang itu iya, iya. kelemahan. Iya, Ya, itu membuat saya down juga waktu dulu pengen iya. luar negeri, tapi persyaratannya itu harus bisa nari, harus bisa ini itu bukan saya lah saya bilang. Ya. Sedangkan di IELSP itu nggak butuh itu, nggak, Hmm, dia cuma butuh kita sebagai merepresentasikan orang Indonesia, budaya yang kita bawa bukan harus bisa nari atau bisa silat atau apapun gitu ya. Tapi kalau bisa itu jadi tambahan pastinya, jadi poin tambahan. Eh, Terus di Fulbright itu dia ya itu dia nggak nanyain apakah kita punya jiwa seni atau budaya bisa iya. penampilan budaya itu nggak terlalu signifikan sih. Oke, oke. Baiklah, terima kasih Surobi. Saya rasa mungkin tidak ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman mahasiswa. Semoga bisa menginspirasi dan bisa karena gini ya, karena semakin tahun ini lowongan pekerjaan itu semakin sulit, ya kan Mas Robi ya. Iya, Artinya iya. kalau kita lulusan luar negeri, pertama kita punya koneksi dari luar negeri, ya kan. Yang kedua koneksi alumni sesama itulah mahasiswa. Kemudian Hmm. kalau udah ke daerah, otomatis kita dipandang punya skill yang lebih tinggi daripada orang daerah kan. Artinya, Padahal nggak juga. ya artinya adalah apa namanya selling point kan dari Oh iya, bagi alumni. iya, Nah, mudah-mudahan benar-benar. ya. Ada ini kata-kata terakhir mungkin ini sama pesan mungkin Mas Robi. Oke. First of all, pertama sekali ya pastinya terima kasih udah mengundang saya ya di program hari ini kepada Mr. Taufik dan kepada direksi dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang gitu. Jadi saya bisa ini bersilaturahmi lah dengan uh, Amin. Suaranya. kakak kelas saya, Mr. Taufik, dan juga dengan adik-adik mahasiswa juga ya. Terus pesan saya mungkin untuk fenomena pesawat. Oke. Jadi pesan saya untuk mahasiswa eh, harus ini ya sebagai mahasiswa kita harus punya visi ke depan gitu. Dalam artian seperti yang saya bilang tadi secara abstrak itu kita punya mimpi. Kita harus punya pesawat lewat lagi oke. Jadi kita harus punya mimpi sehingga ketika kita kuliah itu kita punya tujuan gitu. Ketika kita harus aktif di kelas kita tahu untuk apa gunanya gitu ya. Dan seperti saya bilang tadi eh, segala sesuatu itu dimulai dari kelas. Jadi mulai dari kelas itu kita udah memperhatikan dosen, melakukan hal yang terbaik, sehingga nanti kita punya yang namanya law of attraction. Jadi Hmm. ketika kita melakukan hal-hal baik, 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 nanti ujung-ujungnya kita nanti bakal mendapatkan hal yang baik juga dalam hidup kita gitu. Tapi kalau kita biasanya misalnya tugas kita itu minta tolong teman yang ngerjain kayak gitu kan, terus di kelas kita nggak memperhatikan, kita lebih fokus ke yang lain itu nanti ujung-ujungnya juga kita nggak dapatkan apa pengalaman yang maksimal dari kuliah kita gitu. Hmm. Jadi ya itu, jadi kita harus punya mimpi ketika kita kuliah. Setelah selesai kuliah kita mau ngapain setelah ini. Mungkin itu sih dari saya. Oke, thank you Mr. Robi. Teman-teman yang belum mengisi absensi di Google Form silakan mengisi. Jadi itu untuk digunakan untuk sertifikat nanti ya. Silakan diisi di linknya ada di chat box. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan hidupkan kamera masing-masing. Mohon dihidupkan kameranya. Oke. Oh, masih ada yang belum. Kita tunggu sebentar. Sarol, Risa, Salma.
Hidupkan kamera sebentar. Oke, hitungan ketiga saya ambil foto ya. Fadia, Nurnina. Oke, hitungan ketiga saya ambil foto. Senyum, 1, 2. Dania, belum bisa ya? 1, 2, 3. Lanjut aja, Sar, yang saya nggak bisa. Oke. Oke, sebentar. Slide kedua. Oke, slide kedua. Mohon hidupkan kameranya. Amanda, Niki, Okti, Sarol, Nurnina, Fadia, Nindi Putri, Rahmat. Okti, Amanda, Niki, Nindi, Sarol, Salma, Noval. Oke, hitungan ketiga. Saya ambil foto. 1, 2, 3. Oke, teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah menghadiri kuliah umum kita hari ini. Jadi tadi saya sudah bagikan PowerPoint materi dari Serobi. Di situ juga ada nomor kontaknya ya. Serobi sudah bagikan nomor WA ini. Jadi don't hesitate to call atau reach out to him. Jadi silakan kalau ada mau bertanya boleh WA atau bahkan ke Instagram beliau. Beliau ada 2 Instagram. Di IGTBI ada itu saya tag, ada Home English dan bukan native speaker. Silakan di follow keduanya ya. Iya. Follow Follow keduanya. dua-duanya ya, follow Iya. dua-duanya. Oke, terima kasih Mr. Robi sekali lagi untuk hari ini sudah sharing kepada mahasiswa kita dan semoga kita ada kesempatan lagi dalam waktu untuk kembali bertemu atau sharing session bersama Mr. Robi. Thank you very much Mr. Robi. Amin. Kita akhiri ya, You're dengan welcome. bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye wabarakatuh. everyone. Thank you, Sir Robi. Thank you, sir. See you. Sir. See you.